ketika Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah umumkan hal ini. Dan keempat orang ini lam yu'aminhum Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan keamanan untuk mereka. Saudara, dan sebagaimana Rasulullah memberi aman yang lain-lain. Yang lain-lain semuanya aman. Antum bura'a. Kalian semua bebas, kata Rasulullah SAW. Tak ada. Kecuali siapa saja mereka. Pertama adalah diantaranya dari Abdullah bin Khattab. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti ada putra Abu Jahal namanya Ikrimah. Rasulullah SAW juga menghalalkan darahnya. Kemudian yang ketiga namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'd. Ini yang ketiga. Yang keempat namanya adalah Miqyas bin Subaba. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membaca masalah Babu ma ja'a fi sifati milfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Babu ma ja'a fi sifati milfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang mana di dalamnya terdapat hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang sifat topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita membahas tentang dirham. Dirham itu adalah baju besi. Bagaimana yang diceritakan oleh sahabat bahwa Rasulullah dalam perang Uhud memakai dua baju besi. Nah, sekarang ini kita membahas tentang topi besi atau helm. Jadi Rasulullah SAW itu memakai helm yang terbuat dari besi. Bukan helm itu naik motor, karena motor belum ada pada itu. Tetapi ini helm dari besi yang digunakan sebagai alat pelindung dalam berperang. Karena perang di sana Bapak Ibu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, atau alat perang pisau. Maka kalau badan itu tidak ada baju besi, yang langsung menembus badan. Kalau kepala tidak dilindungi dengan topi besi, sisa tombak nyasar langsung kepala. Enggak, dulu perang itu alat-alat yang sangat penting sekali. Nah, kalau ditembak dengan panah, mantul dia. Karena dia pakai baju besi, topi besi. Tapi berat juga topi, ya. Sudah pakai baju besi, di tengah-tengah pas, luar biasa. Tapi itu kan menunjukkan kekuatan daripada tentara-tentara di zaman khususnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ya, kenapa kita tidak usulkan saja kan supaya memakai ilmu kebal? Tidak, atau pakai jimat. Ini Bapak Ibu sekalian, menunjukkan sebenarnya ilmu-ilmu kebal itu ya ada itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada ilmu-ilmu kebal itu dan ilmu-ilmu itu dibolehkan, ya tentu Rasulullah yang pakai di kebutuhan perang. Herannya orang-orang yang mengaku-ngaku kebal itu dulu di zaman Belanda pada lari semua. Tidak ada kebal-kebal. Jadi itu bohong banyak. Jangan pula kita nanti mencari ilmu kebal.
sehingga karena akan mendapat dukun mau kebal katanya. Artinya dimainkan oleh jin, setan itu, yang mana dia menyesatkan. Kadang-kadang dia harus punya keyakinan begini-begini. Supaya apa? Ada syarat oleh dia supaya dapat ilmu kebal. Berapa kali kebal sebenarnya? Kadang-kadang ibu pandai memainkan peranan mata saja. Padahal kadang-kadang ada karena tidak kena. Kadang-kadang alat lain yang digunakan, tapi orang tadi terlihat. Dia pandai mencuri mata manusia. Jadi kalau kita kembali, maka kalau ada orang nanya masalah ilmu kebal apa, ya kalau ilmu kebal itu ilmu yang disyariatkan, ya dulu Rasulullah sahabat belajar ilmu kebal semua. Dan tiap hari mereka perang dan diserang. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memakai baju besi, Rasulullah memakai topi besi. Ini semuanya menunjukkan bahwa kita ini dalam perang, dalam menjaga diri itu harus mengoptimalkan usaha. Maka usaha itu suatu keharusan mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab, artinya melakukan faktor-faktor kemanusiaan. Itu merupakan usaha untuk berlindung atau selamat dari sesuatu. Itu hukumnya wajib dalam agama kita. Karena maka kata kita jangan berlindung dengan takdir. Kalau nanti takdirnya mati, ya matilah. Maka usah pakai baju besi. Kalau takdirnya mati itu bunuh diri namanya. Maka pentingnya persiapan perang ini dalam Al-Quran seperti dalam surat Taubah, Allah menceritakan, menggambarkan bagaimana orang-orang miskin sahabat dulu rindu mereka untuk perang, tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Kenapa Rasulullah tidak mengizinkan? Karena Bapak Ibu, mereka yang mau ikut perang itu orang miskin. Ketika mereka mau ikut perang, ditanya satu-satu, kamu punya apa untuk ikut perang? Punya baju besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya topi besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya tombak? Tidak ada. Punya kuda? Tidak ada. Punya persiapan makanan? Tak ada. Pulang. Tidur juga di rumah. Kamu tidak boleh perang. Karena kalau kamu perang, kamu tak punya apa-apa, maka itu dari mati konyol. Kemudian juga kadang-kadang Rasulullah tolak dia, tidak dikembalikan, tetapi kalau Rasulullah lihat ini orang kuat untuk perang, cuma tidak punya persenjataan, perlengkapan, tapi dia terkenal keahliannya. Biasanya Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat lain untuk mempersiapkan seluruh perlengkapannya. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau memperlengkapinya? Itulah dalam satu perang itu Utsman, karena dia yang menanggung perlengkapan perang untuk keseluruhan, mulai dari kuda, senjata, dia semuanya. Dia banyak perjuangan dia itu. Pernah juga karena separuh dia menanggung semua. Maka orang miskin itu tidak ikut. Mungkin dalam kondisi Ibu butuh kepada pasukan yang besar untuk menghadapi musuh yang akan menyerang jumlah mereka banyak. Jadi Rasulullah SAW memiliki milfar namanya. Kalau baju besi, direk itu baju besi. Kalau topi besi atau helm besi itu milfar. Hadis di sini menjelaskan tentang sifat milfari Rasulullah SAW, yaitu bentuk daripada topi besi Rasulullah SAW. Maka dia ini ya ibarat
peci apa, tapi dia lebih luas. Kemudian ditaruh di kepala, kemudian biasanya di atasnya itu untuk pundar. Kemudian dia juga menutupi leher, maka dia nyambung dengan baju besi. Di susah senjata itu tembus ke badan. Baik, apa hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah punya mighfar? Di antara hadis itu yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW punya mighfar adalah dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Faqila lahu hadza ibn Khatab muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqala uqtulu. Itu hadis ini. Jadi apa artinya ini? Hadis ini dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu dakhala Makkah, masuk ke kota Makkah. Ini masuk ke kota Makkah waktu itu adalah ketika penaklukan kota Makkah. Jadi ketika penaklukan kota Makkah, Rasulullah masuk. Kemudian Anas bin Malik ketika dia masuk ke kota Makkah dalam penaklukan itu, wa alaihi mighfar, beliau pakai topi besi. Wa alaihi mighfar. Maka faqilalah, maka orang-orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza ibnu Khatal, itu ada ibnu Khatal ya Rasulullah, muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia bergantung dan bersembunyi di balik pakaian Ka'bah, di balik kain Ka'bah. Karena kain Ka'bah kan terurai ke bawah itu ada seorang kafir Quraisy sembunyi dia di dalam itu, bergantung dia supaya tak nampak. Maka orang bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, ada ibnu Khatab muta'alliqun bi astaril Ka'bah, dia itu bergantung sembunyi di belakang. Astar itu sitir, jamak daripada sitir. Sitir itu tabir. Di tabir ini namanya sitir. Astar Ka'bah. Dulu kan Ka'bah sampai hari ini ada sarungnya, sarung Ka'bah. Dan itu tiap tahun diganti, punya pabrik khusus. Jadi ada kafir Quraisy masuk ke dalam kain Ka'bah itu, dia bersembunyi dalam sambil bergantung. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibnu Khatab, ini ibnu Khatab, namanya ibnu Khatab. Maka mendengar berita informasi itu, Rasulullah bilang kepada sahabat, uqtulu, bunuh dia. Rasulullah perintahkan bunuh dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat siapa sebenarnya Ibnu Khatal ini. Ibnu Khatal ini namanya Abdullah Ibnu Khatal. Namanya Abdullah. Dia ini adalah seorang tokoh, atau bukan sahabat ya, dia orang kafir. Dia seorang tokoh dari suku Taib, Bani Taib. Taib bin Ghalib. Jadi ada suku namanya Taib bin Ghalib atau Bani Taib. Wa yuqalu lahu, dan ada orang yang menyebutkan bahwa nama dia itu bukan Abdullah, tetapi Abdul Uzza. Uzza itu nama Tuhan orang Quraisy, Lata wal Uzza. Maka banyak mereka menamakan pakai Abd. Abd itu apa? Abdul Uzza, berarti hamba Uzza. Itu syirik betul itu kan.
mengangkat Uzza sebagai Tuhan. Kalau Uzza itu patung, setelah itu diangkat jadi Tuhan, disebut sembah. Dikasih pula nama anak Abdul Uzza, kan bodoh, lipat-lipat bodoh. Jadi namanya, kata sebagian ahli sejarah, namanya bukan Abdullah bin Khattab, tapi Abdul Uzza ibn Khattab. Kemudian ada riwayat mengatakan bahwa dia Islam, sehingga setelah dia masuk Islam dikasih nama Abdullah. Jadi Abdullah ini kenapa Rasulullah SAW menyuruh sahabat membunuhnya? Jadi ada 4 orang penjahat yang Rasulullah tak maafkan mereka karena kejahatan mereka sudah berlebihan. Maka Rasulullah buat sayembara, siapa yang kalian menemukan orang ini, bunuh dia. Berarti itu Bapak Ibu sudah berkelebihan betul itu. Biasa Rasulullah dengan pemaaf. Lalu ketika masuk Mekah itu, dia bilang, semua yang masuk ke Masjid Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang begini aman. Jadi Abdullah bin Khattab ini Bapak Ibu sekalian, salah satu orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bilang, siapa saja menemukan orang ini, bunuh dia. Ya, tapi yang hal seperti ini Bapak Ibu itu kan penguasa. Rasulullah ketika itu dia orang bersatu, dan dia yang tahu kenapa orang ini harus dibunuh dan dihalalkan darahnya. Maka dia ini adalah salah satu yang 4 orang. Ketika Rasulullah masuk Mekah, Rasulullah umumkan nama ini, dan 4 orang ini lam yu'aminhum Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan keamanan untuk mereka. Saudara, dan sebagaimana Rasulullah memberi aman yang lain-lain. Yang lain-lain semuanya aman. Antum burra, kalian semua bebas, kata Rasulullah SAW. Tak ada kecuali siapa saja mereka. Pertama adalah diantaranya dari Abdullah bin Khattab. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Berarti ada putra Abu Jahal namanya Ikrimah. Rasulullah SAW juga menghalalkan darahnya. Kemudian yang ketiga namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini yang ketiga. Yang keempat namanya adalah Miqyas bin Subaba. Orang ini, kalau baca ada pertanyaan, siapa orang-orang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk Mekah, menaklukkan kota Mekah? Maka ada 4 orang, dan mereka ini penjahat kelas 10. Betul kejahatan mereka sudah luar biasa. Udah memang berlebih-lebihan itu kejahatannya. Orang-orang seperti ini, khususnya mengganggu orang banyak. Maka dalam Islam itu ada dosa namanya bukan atau muharib, hirabah, dan itu masuk dalam hukum hudud, namanya pidana hudud dalam Islam, namanya hirabah. Hirabah itu membuat orang lain halal, kerjanya penyamun, perampok, kemudian pembunuh. Kadang-kadang ada lagi yang ini gawat orang ini, tidak ada orang aman dibuatnya, tak ada orang tidur, tak ada orang berekonomi kalau dirampok harta orang udah capek. Orang udah capek melihara sapi 5 tahun, dibawa aja sapi. Dulu ada kan zaman-zaman penjajahan, sekarang tidak ada lagi ya.
biasanya itu menikmati, dia punya sedih. Siapa yang melawan? Nah itu tuh. Jadi tidak ada aman orang berharta, tidak ada aman. Maka orang seperti ini, maka balasannya setimpal dari atas dosa mereka. Kalau mereka bunuh-bunuh, kalau mereka menggantung-gantung mereka, kalau keterlaluan kena melukai, membunuh, perkosa. Kalau sudah keterlaluan dosanya itu sampai dia dihukum disalib hidup-hidup di tengah-tengah orang ramai. Maka dia disalib hidup-hidup, maka semua orang nanti meleparnya sampai mati. Itu balasannya. Masuk orang yang korupsi banyak-banyak, yang telah memiskinkan negara. Dia yang korupsi, kita yang tak bayar, itu merusak. Orang seperti itu tuh sebenarnya dilenyapkan saja itu dalam hukum Islam, karena bahaya mereka malah membuat orang lain menderita. Tapi nanti jadi caleg dipilih juga lagi, susahnya. Duit korupsi ini dijudikannya nyogok. Masyarakat mau aja. Jadi penjahat-penjahat itu tidak boleh dikasih angin. Harus sepakat. Penjahat itu perampok. Membuat orang sengsara, pandai bicara, kerja di penipu, orang susah. Itu perlu ya. Berarti kita jadilah orang cerdas dalam jadi orang gerombolan, ikut sini, ikut sana, mau digoda-goda dengan duit, kacau kita nanti ini. Jadi Rasulullah SAW ketika dia masuk Mekah, yaitu pada tahun di situ Mekah ditaklukkan, maka Rasul ketika masuk, maka beliau mengatakan semua aman, tidak ada masalah. Siapa yang masuk haram aman, siapa yang masuk rumah Abi Sufyan aman, aman kata Rasulullah. Tenang semua, kecuali 4 orang yang tidak diberi keamanan oleh Rasulullah. Nah ini pandit-pandit ini. Maka di situ ada Abdullah bin Khattab, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abdullah bin Sa'ad, ada Miqyas bin Subabah. Baik. Jadi di antara Bapak Ibu hadis yang menjelaskan ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam hadis yang panjang. Maka dia katakan, "Lamma kana yawmu fathi Makkah, amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, Rasulullah memberikan keamanan kepada semua orang, kalian aman semua, illa arba'at nafar, kecuali 4 orang. Yang mana Rasulullah katakan halal darahnya. Jadi kecuali 4 orang, tapi 4 orang laki-laki, tambah 2 orang perempuan. Berarti yang dihalalkan darahnya, yang Rasulullah izinkan dibunuh ada 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Berarti ada juga perempuan yang pandai waktu itu. Maka Rasulullah ketemu dia bunuh saja. Siapa? Rasulullah mengatakan uqtuluhu wa in wajadtumuhu muta'alliqina bi asdaril Ka'bah. Bunuh mereka, sekalipun kalian dapatkan mereka sedang menggantung di pakaian Ka'bah. Kan biasanya kan orang kalau sudah masuk Ka'bah aman. Siapa masuk tanah Masjidil Haram aman, masuk Haram aman. Kecuali orang-orang ini, 6 orang ini. Kalau kalian dapatkan 6 orang ini, bunuh mereka. Sekalipun mereka masuk masjid, sekalipun dalam masjid mereka sedang menggantung di kain.
Siapa mereka itu? Dalam hadis Nasa'i dihitung oleh dia Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattab, Miqyas bin Subaba, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Sekarang bagaimana nasib mereka masing-masing? Fa'ama Abdullah bin Khattab fa'udrika wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah fastabaqa ilaihi Sa'id bin Huraiz wa Ammar bin Yasir fasabaqa Sa'id bin Ammar wa kana asyab ar-rajulaini faqatalahu. Jadi pertama Abdullah bin Khattab, maka didapatkan dia sedang bergantung di pakaian Ka'bah. Lalu ketika sahabat melihat, para sahabat melihat, maka berlomba untuk membunuhnya, berpacu untuk membunuhnya. Ketika itu dua orang sahabat, pertama namanya Sa'id bin Huraiz, yang kedua Ammar bin Yasir. Maka apa? Berlomba mengejarnya untuk membunuhnya. Tapi si Sa'id ibn Huraiz lebih duluan daripada Ammar. Wa kana Sa'id asyabbur rajulaini, dialah sahabat yang paling muda waktu itu. Jadi yang paling muda dilihatnya Ibnu Khattab bergantung di kain Ka'bah, dikejarnya, lalu dia Ammar bin Yasir itu mengejar dia juga. Tapi siapa? Sa'id lebih dulu. Ini nasib daripada siapa? Abdullah bin Khattab. Kemudian Miqyas bin Subaba, ini kedua ini yang dihalalkan darahnya. Miqyas bin Subaba ini lari dia. Karena Rasulullah mengumumkan sianu halal darahnya. Rasulullah merintahkan berpacu sahabat mencarinya. Maka sering sahabat berada orang-orang yang tak benar itu, Rasulullah izinkan saya membunuhnya. Itu tuh sahabat. Lagi kalau dia melecehkan Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak, jangan. Tapi ada lagi di umum Rasulullah, siapa yang ketemu orang ini bunuh, maka mereka berlomba mencari. Maka salah satu yang dicari dihalalkan darahnya Miqyas bin Subaba. Dia lari bersembunyi sehingga dia didapatkan lagi di pasar. Dia di pasar dia bersembunyi. Faqatalu. Lalu sahabat mendapatkan dia di pasar, langsung dia dibunuh di tempat. Ini siapa? Miqyas bin Subaba. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Maka di sini Ikrimah bin Abi Jahal lari dia ke Laut Merah. Karena dia kabur dia dari Mekah untuk menghindari. Ikrimah bin Abi Jahal ini siapa? Anak Abu Jahal, putra Abu Jahal. Dimana kita tahu sendiri gimana perangnya Abu Jahal kepada Rasulullah, dan dia itu ikut bapaknya, berencana membunuh Rasulullah, menghina Rasulullah, macam-macam. Adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Ikrimah ini termasuk orang yang dihalalkan darahnya ketika Fathu Makkah. Jadi beliau ini lari ke laut, maka tiba di tengah laut, fa'asabathum 'asif. Jadi dia lari dengan sejumlah orang ke laut, maka dia pakai perahu sampai di tengah laut, dihantam oleh angin topan. Si siapa? Ikrimah dan rombongannya. Faqala ashabus safinah, maka yang punya perahu bilang akhlisu,
Sekarang mintalah kalian kepada Tuhan yang satu. Maka akhlis itu ikhlas. Kenapa? Maka yang punya sampah itu bilang, akhlisu, mintalah hanya kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhan-Tuhan kamu yang lainnya itu tak ada manfaatnya sama sekali. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah menegur orang-orang menyembah berhala. Berhala itu dari batu itu diaduk dengan pasir oleh mereka sendiri. Setelah dibuat patung itu lalu disembah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, coba bodohnya mereka. Dia sendiri yang buat, dia aduknya sendiri. Setelah itu berbentuk patung, dibuat bentuk patung. Batu itu benda mati, ada sebab-sebab pula. Tak ada bisa bicara, tak bisa mendengar, jangankan berbuat apa-apa, tak bisa. Maka mereka itu bodoh sekali. Saya kadang lihat di YouTube itu Bapak Ibu, agama astagfirullahaladzim. Dua agama membodoh-bodohi manusia. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Tambah baru ini. Karena manusia di semesta manusia itu sujud manusia sebesar. Kalau manusia itu yang sangat lemah sekali. Jadi kata yang punya perahu, karena angin topan dasar mau karam. Biasanya kan begitu orang musyrik kafir itu kalau sudah kedesak baru minta sama Allah. Kemudian faqala Ikrimah, wallahi la illam yunajjini minal bahri illa al-ikhlas la yunajjini fil bahri ghayruhu. Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fihi an anti Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adha yadi fi yadihi fala ajidan lahu afuwan karima faja'a fa aslama. Jadi Ikrimah Abu Jahal itu kan kabur dia, karena dosanya banyak, maka dia lakukan darahnya. Ketika dia kabur masuk perahu, di tengah laut dihantam oleh badai. Maka ketika itu tidak ada tempat perlindungan kecuali yang punya pesangka bilang, akhlisu, murnikan tauhidmu, permintaanmu hanya kepada Allah. Karena Tuhan kamu tak ada manfaat dan tidak bisa membantu kalian apa-apa. Kalian sebut-sebut juga Lata, Uzza, apa? Badai semakin kencang. Kapal ataupun perahu masih akan tenggelam. Maka kata siapa yang punya safina, jangan kali bagi panggil juga lagi Uzza itu apa? Uzza itu tidak ada gunanya, dan tidak bisa beri apa-apa. Sekarang ikhlaskan permintaan kalian hanya kepada Allah, tauhid. Itu maknanya. Akhirnya apa kata Ikrimah? Kemudian bagi panggil Lata, Uzza, tapi badai juga tak reda. Maka dia bilang, demi Allah, dia buat janji, kalau seandainya tidak ada yang meloloskan, yang menyelamatkan kami dari dahsyatnya badai ini di laut kecuali Allah. Keikhlasan tauhid kepada Allah, maka saya yakin tak akan ada pula yang menyelamatkan aku di darat kecuali Allah. Kalau dia bisa menyelamatkan saya di laut, tentu juga dia bisa menyelamatkan saya di darat. Allah. Maka dia katakan, ya Allah, jika kau selamatkan aku sekarang daripada ini, karena di depan mereka ada lagi tenggelamnya, tidak ada bisa lagi minta tolong apa-apa di paling. Maka dia berjanji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya punya janji kepadamu, berjanji kepadamu, kalau engkau selamatkan aku dari badai topan ini,
Maka saya kalau sholat berjanji saya akan datangi Muhammad dan saya akan taruh tangan saya di tangan dia. Artinya saya akan baikat dia. Dan demi sungguh saya akan dapatkan dia dan akan saya temui dia sebagai seorang manusia yang pemaaf dan yang mulia. Saya pasti akan dapatkan dia, memaafkan saya dan kena dia orang mulia. Betul Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia berdoa hanya dengan menyebut nama Allah. Dia tak lagi menyebut tak menyebut lagi Musa dan Tuhan selain Allah itu. Dan dia juga berjanji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami, ya Allah dia, maka saya berjanji akan datang kepada Muhammad dan saya berjanji kepada ya Allah, saya akan membaiatnya masuk Islam. Dan insya Allah saya akan dapatkan dia si orang yang pemaaf. Akhirnya Bapak Ibu saudara berdoa, badai pun tenang, tobat tenang. Akhirnya tiba selamat di darat. Ikrimah memenuhi janjinya, memenuhi nazarnya. Lalu dia cari Rasulullah. Dia cari Rasulullah. Lalu Bapak Ibu, dia temui Rasulullah, dipegang tangannya, tangan Rasulullah. Kemudian dia minta maaf dan langsung membaiat Rasulullah, dan dia termasuk sahabat yang Islamnya masuk Islam. Ketika dia masuk Islam Bapak Ibu, Islamnya baik sekali. Maka dia ketika masuk Islam berjanji dia kepada Allah, dosa-dosa dulu yang pernah dia lakukan, membunuh orang Islam, menyakiti orang Islam, akan dia tebus dengan berjuang mati-matian dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitu Pak ya. Jadi ada syarat tobat itu. Kadang-kadang kita tobat dulu dosa banyak, seumur orang, semerampok, rasa banyak mengambil harta orang, tak terhitung. Maka kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Tapi dengan catatan, setelah dia tobat, maka dia menjadi orang yang baik. Maka kebaikan-kebaikan itu diperbanyaknya dengan harapan supaya Allah, Bapak Ibu sekalian, memaafkan dan mengampunkan dosa-dosanya. Itulah Ikrimah ini menarik ceritanya. Maka sebagaimana dulu dia memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, sekarang dia sangat mencintai Islam dan dia berjuang mati-matian untuk Islam. Banyak orang seperti itu. Saya tidak mengenal seorang dulu Bapak Ibu sekalian, dia seorang pahlawan, tapi kepahlawanannya itu digunakannya untuk menaklukkan, menjajah, dan dijajahnya wilayah-wilayah umat Islam. Dulu kan setelah zaman Abbasiyah terjadi kerajaan. Itu Islam. Tapi ada mereka, salah satu raja yang kuat waktu itu. Ini kekuasaan Islam yang kecil-kecil itu diambil alihnya semua. Sampai dia banyak membunuh, banyak memaksa. Ini dalam perjalanannya tobat dia. Kenapa saya bunuh orang Islam? Kenapa saya bunuh saudara? Akhirnya apa? Waktu itu dia ingin mengarah ke Baghdad. Setelah itu, Bapak Ibu, dia arahkan pasukannya ke India. India waktu itu penyembah berhala. Maka saya berjanji akan saya takluk ke benua India itu. Sebagai ganti, saya telah merampas hak orang Islam. Maka betul, itu India itu Bapak Ibu, takluk dia semua. 25 tahun tidak pernah pulang dia, berjihad di jalan Allah. Dari negeri ke negeri, takluk. Maka India itu Islam. Maka berdiri masjid-masjid megah
di Delhi. Ada salah satu 7 keajaiban dunia. Terdapat di India apa? Taj Mahal. Itu masjid. Masjid itu luas sekali masjidnya. Cuma Taj Mahal itu adalah kuburan dekat masjid Putri Raja dan dibangun megah oleh raja itu. Tapi itu masjid luas sekali, terkenal sekali berjemaah di abad itu. Tuhan, aku bisa membayangkan itu. Dan itu di pinggir laut, cantik sekali. Dan jauh dari situ ada juga masjid besar-besar. Tapi orang Islam sudah tak ada. Tinggal bekas-bekasnya. Kenapa? Karena orang Islam di sana dulu berantem. Berantem antara mereka. Nanti masing-masing mengambil orang-orang non-muslim untuk membela. Habis sudah. Punah. Nangis kita melihatnya. Kalau pergi kita ke Andalus juga begitu. Ya Allah, tinggal masjid-masjid megah yang menunjukkan peradaban dulu generasi. Tapi Bapak Ibu, karena sekarang tidak ada masjid-masjid megah-megah itu isinya sekarang minta salib. Sholat pun kita tidak boleh. Kalau kita berkunjung ke sana, sholat usir. Kalau kita mau masuk masjid itu, menara-menara yang tinggi-tinggi itu masih utuh, tidak goyang sampai sekarang. Putus tahun. Saya masuk ke menara itu unik. Menaranya ada 100 meter. Tempat azan dulu muazin. Gimana liftnya ada waktu itu? Ada lift. Tapi rupanya masuk saya ke menara itu, pokoknya ada jalan. Jalan itu adalah jalan kuda. Jadi muazin itu kalau sudah azan pakai kuda naik ke atas itu pakai kuda. Jadi mana kekuatan kudanya itu? Masuk. Nanti Bapak tapi agak rendah di masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Itu agak terlalu tinggi itu. Itu ada jalan kuda tuh. Untuk agak nampak bisa kita naik. Kalau bisa di Granada waktu itu, masjid besar di Granada. Di kalau punya jalan lah, kalau ada duit. Ada duit jalan-jalan. Pulang-pulang pusing pula mikirin utang kan. Kalau di Indonesia ini cukup datang saja jalan-jalan. Kita pemandangan kita banyak. Alhamdulillah negeri kita indah. Baru negeri-negeri yang lain. Cuma kita kalau kesempatan ada Rusia itu kalau pemandangan ada. Di sana itu yang paling banyak itu cuma kebun zaitun saja sepanjang. Sepanjang lintasan jalan. Tapi kalau pemandangan di Eropa itu ya di Swiss ya. Swiss. Tapi tidak kalah juga dengan pemandangan Bukit Tinggi itu. Apalagi Danau Singkar. Danau itu indah begitu sekali. Kecuali Danau Bingkok kecuali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Yang saya katakan tadi bahwa bagaimana Bapak Ibu sekalian Islam itu ya. Baik, jadi Ikrimah bin Abi Jahal berarti dia tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia lari kabur ke tengah laut, tiba di tengah laut dapat badai. Di badai itu dan dia mendapat inspirasi dari tukang
perahu tadi. Sekarang tauhidkan kepada Allah. Yang minta-minta kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian itu tidak ada gunanya. Sekarang hanya minta kepada Allah. Berarti mereka sudah tahu Allah. Maka dosa mereka itu adalah menyekutukan Allah dengan mereka mengakui Tuhan Allah. Tapi mereka sekutukan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang marah. Jadi maka mereka disebut musyrik. Musyrik itu kan artinya menyekutukan. Di kekafiran mereka itu kena syirik. Jadi sudah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ikhlaskan sekarang doa kalian hanya kepada Allah. Nah, disitulah dia bersumpah. Ya Allah, saya hanya minta kepadamu. Kalau kamu loloskan aku, saya berjanji saya akan temui Muhammad dan saya akan bai'ah dia. Silakan azan dulu. Kita sambung sedikit. Jadi ada Ikrimah masuk Islam dan diterima Islamnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Fa'inna ukhtabaha isna Utsman. Dia Abdullah ini ketika Rasulullah mengumumkan halal darahnya, dia lari ke Utsman bin Affan, ke rumah Utsman. Kemudian disembunyi di rumah Utsman. Barangkali dia punya hubungan keluarga dekat. Falamma da'a Rasulullah an-nas ila bai'ah. Jadi setelah tenang Fatu Makkah dikuasai, maka Rasulullah mengajak siapa yang mau masuk Islam, siapa yang mau bai'ah, akan saya terima bai'ahnya. Lalu Utsman mengeluarkan Abdullah bin Sa'ad. Dia keluarkan kepada bai'ah dan dia hadapkan dia di hadapan Rasulullah, berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsman meminta kepada Rasulullah ketika itu. Utsman ini kan menantu Rasulullah, dua putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman. Maka dia itu digelar dengan Dzun-Nuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab itu dulu ada kebiasaannya saling melindungi, memberikan perlindungan kepada orang yang terdesak. Itu kemuliaan bagi mereka. Maka Abdullah ini pada saat minta perlindungan kepada Utsman, maka bersembunyilah dia di rumah Utsman bin Affan. Maka ketika Rasulullah umumkan siapa yang ikut bai'ah, yang ingin bai'ah, maka ketika pengumuman bai'ah itu ada, maka Utsman mengeluarkan Abdullah dari rumahnya dan dia bawa menghadap Rasulullah SAW. Maka dia akan Utsman bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bai'ah dia ya Rasulullah. Qala farafa'a rasahu. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan dilihatnya 3 kali. Tapi Rasulullah pertama Rasulullah demam. Yang kedua, setelah ketiga, baru fabaya'ahu ba'da salat. Maka Rasulullah setelah 3 kali dilihat, diperhatikannya, baru Rasulullah bai'ahnya. Summa aqbala ala ashabihi faqala ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha al-qur'ani kafaftu yadi ashabatihi fayaqtuluhu. Faqalu wa ma yudrina ya Rasulullah ma fi nafsika halla amarta ilayna bi'ainika. Qala innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Itu sebenarnya Rasulullah ketika memberikan pandangan tadi 3 kali,
sebenarnya memberikan isyarat siapa yang mau membunuh orang ini. Tapi sahabat tidak paham kode Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri tidak mau dia membunuhnya. Setelah 3 kali tidak ada. Amakan nabikum rajulun rasyid haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtuluhu. Ya kan seharusnya ketika Rasulullah menolak bai'ahnya berarti Rasulullah membiarkan sahabat untuk membunuhnya karena memang sudah dihalalkan darahnya. Siapa kata sahabat? Kami kan tidak tahu ya Rasulullah apa dalam hati. Halla awma'ta ilaina bi'ainika. Kalau dalam hatimu kami kan tidak tahu. Tapi kalau ada kode dari kamu, habislah dia. Tapi tidak ada kode. Maka di sini innahu la yang bagi di ahli Nabi tak boleh katanya melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa ini? Akhirnya dia masuk Islam membaiat Rasulullah dengan jaminan Utsman. Kemudian qala Hafiz Ibnu Hajar mengomentari wa inna ma amara bi qatl ibn Khattab. Tapi kenapa Abdullah bin Khattab itu diperintahkan Nabi orang sahabat untuk membunuhnya? Jadi dia awalnya dia Muslim. Fa'asahu Rasulullah SAW صدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى وكان فنزل منزلا فأمر المولى أن يصبح تيسا فنام واستيقظ ولم يصنع له فعاد عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan Ibnu Khattab kenapa dibunuh Rasulullah? Karena dulunya dia Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya untuk mengutip sedekah. Kemudian ditemani oleh seorang Ansor. Kemudian ada pula dikasih Rasulullah seorang budak untuk berkhidmatnya. Dia itu seorang Muslim. Lalu dia singgah di rumah seseorang. Maka budak tadi disuruhnya menyembelih seekor domba. Kemudian memasak makanan, lalu dia tidur dan bangun. Walam yasna' lahu syai'an. Jadi tertidur dari hamba tadi, jadi tidak sempat masaknya. Maka siapa tadi marah? Ibnu Khattab. Lalu dia menyerangnya, membunuh hamba tadi. Hamba tadi Muslim. Jadi dia sudah Muslim. Setelah itu dia amanahkan untuk suatu pekerjaan, diberi pula khidmat seorang hamba untuk menemaninya. Malah hamba itu dibunuhnya. Maka karena dibunuh itu ya hukumnya dibunuh. Setelah dibunuh murtad pula dia. Siapa Ibnu Khattab? Setelah murtad kembali dia kepada agama musyrik. Maka tadi namanya awalnya Abdul Uzza ketika musyrik. Kan masuk Islam dirubah namanya Abdullah. Dengan kejadian ini maka dia tetap namanya Abdullah bin Khattab, tapi dia murtad dan menjadi musyrik kembali. Kemudian dia punya 2 gundik. Dua gundik ini kerjanya selalu mencaci maki Rasul dalam nyanyi-nyanyiannya. Maka Rasulullah SAW menghalalkan darahnya. Maka dia itu murtad. Kemudian mencaci maki, menghijab Rasulullah SAW. Itulah akibat orang yang seperti itu. Al-Faqihi mengatakan qala Ibnu Abbas ba'atha Rasulullah rajulan min al-Ansar wa rajulan min Muzainah wa Ibnu Khattab qala a'ti al-Ansari hatta tarji'a faqatala Ibnu Khattab al-Ansari wa haraba al-Muzani. Ini kisah
Kisahnya insya Allah kita Bapak Ibu bahas kisah ini lagi. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Abdullah bin Khattab dan juga nanti yang lainnya. Insya Allah kita sambung pada jumpa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.